Puji Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas hari ini. Biar setiap hari kami boleh membawa persembahan kami, yaitu ucapan syukur kepada Tuhan. Karena hari demi hari Tuhan telah memelihara, melindungi kami, baik dari si jahat, dari bencana, sakit, penyakit. Walaupun toh mungkin Tuhan ada hal-hal tertentu yang Tuhan izinkan, tapi kami percaya ada satu maksud rencana Tuhan yang baik di baliknya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan, mereka yang sakit, mereka yang sedih. Kiranya Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang sangat peduli dan mengasihi umat-Mu. Kiranya Tuhan ampuni dosa kami, dan Kau pulihkan, Kau sembuhkan kami. Hibur kami Tuhan, karena Roh-Mu yang kudus memberi kekuatan, menghibur, menolong, dan memimpin jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudara, ada 3 hal yang perlu kita merenungkan. Yaitu pertama kita bicara tentang doa. Doa itu kalau di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu disebut proskuneo. Sedangkan saudara kalau kita bicara tentang doa itu bahasa Indonesia yang lain juga adalah sembayang. Nah kata sembayang itu saudara kalau kita berarti harus mengandung sesuatu yaitu yang di atas. Tidak mungkin kita berdoa kepada sesuatu yang di bawah kita. Tentunya kalau kita berdoa pasti kita membawa permohonan, permintaan tolong, ucapan syukur, dan butuh banyak hal yang tidak bisa kita kerjakan selain daripada yang kita harapkan, yaitu Tuhan sendiri. Sebab itu dikatakan sembayang. Sembayang itu berarti ada sesuatu yang kita sembah, yang di atas kita, yang mampu menolong kita. Sebab itu sembayang. Sebab itu saudara kalau kita lihat dalam kitab Matius pasal 6 ayat 6 sampai 8. Dikatakan jikalau kamu berdoa, masuklah dalam kamarmu, kuncilah pintumu. Sebab ketika Bapa melihat kita apa yang tersembunyi, maka Dia memberikan kepada kita. Dan dikatakan juga jikalau kamu berdoa, janganlah bertele-tele seperti orang Farisi. Orang Farisi adalah orang yang percaya, beragama, namun bertele-tele. Dia sangka dengan panjangnya doa itu diterima Tuhan. Dan demikian kalau berdoa jangan di pinggir jalan, di tikungan, dan di tempat ramai. Supaya dilihat orang kira sudah mendapatkan upahnya. Dan dikatakan sebelum kamu berdoa, Tuhan sudah tahu kebutuhanmu. Sebab itu Tuhan katakan berdoalah demikian, yaitu doa Bapa kami. Nah saya kembalikan lagi tentang berdoa atau sembahyang ini. Berarti kita menyembah sesuatu yang di atas kita. Dan itulah Tuhan kita. Tuhan kita itu bukan hanya sesuatu yang di atas yang kita sembah. Tetapi saudara, Tuhan yang dekat dengan umatnya. Yang di atas yang mengasihi umatnya. Sehingga kita bukan seperti yang lain memberikan sesuatu sesajen atau berdoa kepada sesuatu yang tidak bisa dekat dengan kita. Sebab itu masuklah dalam kamarmu, kuncilah pintumu. Dan dikatakan Bapakmu, berarti satu hubungan yang akrab. Mari kita ciptakan hubungan yang akrab dengan Tuhan. Walaupun Tuhan ada di atas kita, kita harus tetap hormati. Karena dikatakan sembahyang, berarti di dalam doa itu kita harus tetap ada sikap hormat dan menyembah Tuhan. Artinya hormat dan takut dan menghadap sesuatu yang jauh di atas kita. Sehingga kalau kita berdoa, minta pertolongan, kita tidak perlu mendikte Tuhan, tidak perlu memaksa, walaupun mungkin secara manusia kita ketakutan, ya kita mungkin panik, kita merasa akrab atau sudah terbiasa memerintah orang. Tetapi mari kita mulai, jangan bertele-tele, karena dikatakan sebelum kamu berdoa, Tuhan sudah tahu kebutuhanmu. Ingat, kata sembahyang itu juga ada kata sembah. Makanya saudara, kalau kita lihat ada juga yang dikatakan mempersembahkan. Kata mempersembahkan bukan berarti saudara kita memberi. Karena kalau memberi itu sesuatu kita beri kepada orang yang kadang butuh, nggak punya.
Tapi mempersembahkan tuh kadang-kadang saudara, kita ini rasa ada hormat. Yaitu memberi sesuatu yang mungkin orang itu sudah punya, nggak perlu. Tapi kita tetap memberi itu sebagai rasa ucapan syukur kita. Walaupun itu mungkin tidak berarti bagi yang kita memberikan persembahan itu. Sebab itu di gereja tidak ada kata memberi untuk kepada Tuhan. Tuhan memberi kepada kita, iya. Kita kepada Tuhan mempersembahkan. Kata mempersembahkan berarti kita siap hilang. Saudara, tidak memikirkan untuk dapat kembalinya. Jadi ketika mempersembahkan itu ikhlas, tulus. Sesuatu yang suci, yang kudus. Nah, juga kata sembahyang itu boleh dikatakan satu persembahan. Ya, persembahan itu berarti sesuatu yang diberikan kepada Tuhan. Contohnya, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadahmu sejati. Berarti saudara, kita mempersembahkan. Bukan banyak orang berkata gini, aku sudah memberi hidupku, hatiku, waktuku untuk melayani Tuhan. Kenapa aku kok nggak diberkati? Kenapa aku kok susah? Kenapa kok dapat penyakit? Kenapa kok malah petaka? Berarti saudara memberi. Kalau kita mempersembahkan berarti saudara kita harus ikhlas. Sama dengan Ishak ketika dipersembahkan kepada Tuhan, ya ikhlas hilang. Jadi ketika kita memberikan diri kita, berarti mempersembahkan hidup kita nggak boleh meminta balasan. Bahwa kita harus diberkati, sebagai pelayan Tuhan harus nanti kaya, dihormati. Kita tidak boleh berkata seperti itu. Tetapi yang pasti saudara, bahwa kita memberi kepada Tuhan, saudara, yaitu memberi persembahan. Sebab itu kata sembahyang itu berarti memberikan sesuatu kepada Tuhan. Sebab itu saudara, mari kita juga mempersembahkan, yaitu permohonan dan ucapan syukur. Jangan lagi bersungut-sungut di dalam doa. Sebab dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan ingat, sebelum kita berdoa, Tuhan sudah tahu kebutuhan kita. Karena Dia adalah Tuhan Allah kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Jikalau saudara punya pergumulan masalah, tantangan, persoalan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jikalau engkau punya sakit penyakit, tumpangkan tanganmu bagian sakit. Yakinlah dengan imanmu, Allah sangat peduli. Allah lebih daripada mampu untuk menolong kita. Apapun persoalannya, kita tunduk kepala kita berdoa. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang dalam pergumulan. Kiranya Tuhan Engkau tolong mereka. Bahkan yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Karena kami yakin iman kami telah menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang di dalam persoalan masalah ekonomi, pekerjaan, karir, studi, perjodohan masa depan, keuangan rumah tangga. Kami serahkan kepada Tuhan dan kami persembahkan. Kiranya Tuhan kami tahu bahwa Engkau akan melakukan apa yang terbaik bagi kami semua. Bahkan hidup kami telah persembahkan kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan, ampuni kami dan beri kami kekuatan, penghiburan, kemampuan dan tambahi iman kami. Supaya kami boleh Tuhan meraih apa yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.